Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kaifa halukum hadzal yaum? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke, semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya al-marafiq al-madrasiyah, fasilitas sekolah yang ada di sekolah kalian. Ada musola, ada perpustakaan, ada kantor, ada TU, ada lapangan. Itu namanya semua fasilitas sekolah. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya bisa dibaca sendiri. Intinya peserta didik di sini ditujukan untuk bisa membuat, menulis kalimat dalam bahasa Arab. Oke, langsung saja anak-anak. Yang pertama, isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah itu merupakan kata petunjuk. Kata petunjuk ini, itu, ini pulpen. Nah, ini itu menunjukkan untuk benda yang dekat. Sedangkan itu pulpen. Nah, itu menunjukkan benda yang jauh. Isim isyarah adalah isim, kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Apa saja contoh-contoh dari isim isyarah? Rinciannya coba dilihat. Yang pertama, kata petunjuk untuk benda yang jarak dekat, lil qorib, untuk benda yang jarak dekat. Apa saja itu? Hada dan hadihi. Coba lihat di kata-kata. Hada ini, hadihi itu. Hadihi juga ini. Bedanya apa? Bedanya kalau hada itu untuk benda yang mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Benda yang cowok, yang tidak ada tak marbutohnya. Yang untuk benda yang cowok. Kok benda? Nama orang itu juga termasuk cowok. Nama orang yang cowok. Sedangkan hadihi untuk nama orang yang cewek. Untuk benda yang cewek, benda yang tidak ada tak marbutohnya. Contoh hada. Hada Mahmud. Mahmud itu laki-laki. Ini Mahmud. Sedangkan kalau pakai hadihi untuk benda atau untuk nama cewek, itu pakai hadihi Mahmudah. Mahmudah itu nama cewek. Mahmud nama cowok, Mahmudah nama cewek. Sedangkan lil bait, nah, untuk benda yang jarak jauh. Apa saja? Ada kata dalika sama ada kata tilka. Dalika itu, tilka juga itu. Bedanya kalau dalika untuk benda yang cowok atau nama yang cowok, sedangkan tilka untuk benda yang cewek atau nama cewek. Contohnya, dalika kitabun, itu buku. Kitabun kan tidak ada tak marbutohnya ya anak-anak, jadinya dia termasuk cowok. Dalika kitabun, itu buku. Tilka mistorotun, itu mistorotun, penggaris. Seperti itu anak-anak. Jadi hada dan hadihi itu sama-sama untuk jarak yang dekat, tapi hada untuk mudzakkar, hadihi untuk muannas, untuk cowok dan cewek. Terus lanjut yang bagian B. Keterangan tambahan, hada faslun, ini kelas. Hadihi ghurfatun, ini ruangan. Terus yang kedua, hadal faslu jamilun, hadihil ghurfatu jamilatun. Jadi nomor pertama dan nomor 2 ini bedanya di kata yang menyifati, kata sifatnya. Yang pertama itu tidak ada kata sifatnya, jadi artinya ini kelas, ini kelas. Sedangkan ini kelas. Faslunnya tidak perlu ditambahi alif lam. Hada faslun, langsung. Sedangkan kalau setelah kata bendanya disisipi kata sifat, maka kelasnya itu ditambahi alif lam. Hadal faslu jamilun, wajib dikasih alif lam kalau ada kata sifatnya di belakang. Hadal faslu jamilun, hadihil ghurfatu jamilatun. Kalau bendanya kelasnya itu untuk cowok,
jenisnya cowok, maka kata sifatnya indah, jamilun juga untuk cowok. Langsung saja kita belajar yang namanya na'at dan man'ut. Apa itu na'at dan man'ut? Na'at adalah kata yang memberikan sifat. Sifat indah, cantik, jelek, luas, kecil, itu namanya sifat. Sedangkan kata yang mensifati itu namanya man'ut. Pulpen yang panjang. Pulpen itu namanya man'ut, sedangkan panjang itu namanya na'at. Seperti itu anak-anak. Na'at itu sifat, man'ut itu benda yang disifati. Kolamun tawilun, pulpen yang panjang. Kolamun itu man'ut, na'atnya, sifatnya itu kolamun tawilun. Kolamun itu man'ut, tawilun itu na'at. Terus lanjut saja ke ila aina atau min aina atau aina. Apa itu? Aina pertama. Aina artinya itu di mana, menunjukkan posisi atau letak benda. Ainal qo'ah, itu artinya bukan pena loh ya anak-anak, itu salah tulis. Ainal qo'ah, di mana aula? Seharusnya maunya ini pena itu ainal kolam, bukan koah, ini salah ketik. Ainal kolam, al kolamu alal maktabati, pulpen di atas al kolamu alal maktabi. Kalau maktabati itu perpustakaan, kalau maktabi itu meja. Yang dimaksud di sini hakibati. Terus yang kedua, min aina, dari mana. Min aina anta, ana minal ma'lam. Ana minal ma'mal. Dari mana kamu, menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Sampean tiba-tiba datang ke kelas. Dari mana kamu Mahmud? Saya dari kamar mandi. Itu menanyakannya pakai kata min aina. Sedangkan yang ketiga pakai apa? Ila aina. Ila aina itu kemana kamu pergi. Menanyakan tentang lokasi yang kamu tuju. Mau kemana kamu? Saya akan pergi ke masjid. Adhabu ilal masjidi, seperti itu. Jadi kalian bisa membedakan bedanya aina, min aina, dan ila aina. Aina itu di mana, min aina itu dari mana, sedangkan kalau ila aina itu kemana, menunjukkan lokasi. Sekarang mubtada yang sebagai isyarah plus khobar yang berbentuk na'at atau dhorof makan. Kemarin kita membahas yang namanya jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Hada faslun, ini kelas. Hada itu sebagai mubtada, faslun itu sebagai khobar. Atau hadal faslu, kelas ini bersih. Hadal faslu nadifun. Hadal faslu itu mubtada, nadifun itu khobar. Mubtada itu kata pertama. Di awal kalimat kata pertamanya, susunan kata pertamanya itu mubtada. Sedangkan kata yang jatuh setelah mubtada itu namanya khobar. Contoh langsung, hadal hammamu nadifun, kamar mandi itu bersih. Hadal hammamu itu kedudukannya sebagai mubtada. Sedangkan nadifun itu bersih, itu jadi khobar. Bedanya gini, hadal hammamu nadifun sama hada hammamun, cukup itu saja. Kalau hada hammamun tidak ada alif lamnya, di hammamnya tidak ada alif lamnya, hada itu jadi mubtada, kalau hammamun itu jadi khobar. Sedangkan kalau hadal hammamu nadifun, hadal hammamu itu jadi mubtada, ada alif lamnya di al-hammam. Sedangkan nadifun itu jadi khobar. Jadi kalau ada kata sifatnya di belakang, biasanya itu jadi khobar.
ada kata sifat di belakang dan yang di depan ada mubtada diikuti dengan benda yang ada alif lamnya. Bisa dibaca sendiri. Oke. Struktur dari nomor 1 sampai nomor 4 itu merupakan struktur jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Khobarnya terdiri dari kata sifat. Nah, seperti itu anak-anak. Nadifun, wasiatun, jadidun, kabirotun itu merupakan kata sifat semuanya. Nah, susunan itu harus disesuaikan antara mu'annas dengan mu'annas, mudzakkar dengan mudzakkar. Dengan mubtada'nya cowok, khobarnya juga cowok. Mubtada'nya cewek, khobarnya juga cewek. Langsung saja. Perintahnya, tugasnya adalah isilah titik-titik dengan pilihan ganda yang ada dalam tanda kurung. Kalian lihat, nomor 1 sampai 10 itu ada kata-kata yang ada di tanda kurung. Itu merupakan pilihan gandanya, A, B, C, D-nya. Sedangkan hada titik-titik. Kalian melengkapi kalimat hada itu dengan kata gurfatun, idaratun, sahatun atau hamamun. Sedangkan nomor 6 titik-titiknya ada di mana? Titik-titiknya ada di sulamun. Titik-titik itu tidak ada titik-titiknya, kurang titik-titik. Sulamun, kamu pilih jawaban antara qasirun, tawilatun, qadimun atau jadidatun. Silahkan kalian ditulis di buku kalian masing-masing. Tulisnya bagaimana? Langsung tanda dalam kurungnya tidak usah kalian tulis, langsung kalian pilih salah satu tanda dalam kurung, langsung hada faslun, semacam itu. Langsung diisi soal dan jawabannya. Pilihan gandanya tidak perlu ditulis. Syukron, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.